Bermula dorang terima api Injil. Sekarang dong susah yang tinggal cuma pasang para anak cucu. Biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Nah, biar akan pun cahaya terpancar ke saudari aku, dari dalam sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk katong pun datu-datu. Bermula dorang terima api Injil. Sekarang dong susah yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Nah, biar akan pun cahaya terpancar ke saudari mulai dari dalam sampai Tuhan Yesus balik kembali. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di Kita jumpa kembali pada saat ini dengan pembedahan Mazmur 91, tapi bagian yang keempat atau bagian akhir atau selesai. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu karena kasih dan setia Tuhan telah memberi saya ruang dan waktu mengajar, membedah Mazmur 91 ini, dan telah selesai dan telah kami beri kesaksian pada part 1, 2, dan 3. Maka sekarang ini ya Tuhan, kami akan melanjutkannya pada part 4, suatu materi terakhir kesaksian kami tentang Tuhan. Maka mohon ampuni dosa kami bila malah ada kata-kata yang salah, dan sucikan hati kami Tuhan, kuduskan perkataan kami, sempurnakan hidup kami, dan benarkan kesaksian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, tinggal 3 ayat yang kami akan jelaskan pada saudara-saudara. Mari kita mulai baca saja pada ayat yang ke-14. Ayat 14.
berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, itu ayat 14. Kata di sini ada kata sungguh. Ini diulang lagi saudara-saudara oleh Tuhan, seperti kita temukan pada ayat yang ketiga pada part 2. Ini berarti bahwa Tuhan sangat serius dan peduli dengan kita. Kalau dalam bahasa Inggris, kata sungguh atau sesungguhnya diungkapkan dalam kata really. Really dari kata dasar real, artinya nyata dan benar-benar itu terjadi. Kita melihat tadi hatinya melekat kepada Allah, maka kita dengan Tuhan berarti telah dilem atau disatukan. Roh Kudus adalah perekat yang sangat kuat. Jadi kita dengan Tuhan ibarat seperti dua lembar kertas yang disatukan, yang dieratkan atau yang direkatkan. Kalau kertas itu sudah disatukan, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan. Dan kalau itu dipisahkan, maka kertas itu akan menjadi robek, bukan? Jadi saudara-saudara yang kasih, orang yang hatinya melekat kepada Allah adalah orang yang hatinya selalu rindu dan cinta pada Allah. Itu ya, rindu dan cinta pada Allah. Nah, di dalam Mazmur 63 telah menjelaskan ada 7 ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Allah. Yaitu, ciri yang pertama, orang yang hatinya melekat kepada Allah adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Yang kedua, orang yang melekat kepada Allah jiwanya merasa haus, tubuhnya ibarat tanah tandus yang butuh air hidup. Ketiga, dia memandang Allah yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Keempat, saudara-saudara, bibirnya dan tangannya selalu memuji Tuhan. Kelima, di tempat tidur selalu ia ingat Tuhan sepanjang malam. Yang keenam, dia merasakan bahwa hidupnya dari kasih setia Tuhan. Yang ketujuh, orang yang melekat kepada Tuhan, dia yakin kepak sayap dan tangan kanan Tuhan selalu menolongnya. Saudara-saudara, dari ayat 14 ini dapat kita lihat hasilnya adalah, pertama, orang itu akan diluputkan Tuhan. Saudara ingat mungkin peristiwa atau cerita Raja Daud yang luput dari pembunuhan Raja Saul. Kita melihat ya, itu berarti bahwa dengan firman ini kita percaya bahwa kita akan luput dari wabah virus corona. Kita lihat hasilnya yang kedua. Dalam firman tercatat bahwa orang itu dibentengi Tuhan. Dibentengi artinya dipagari sekeliling diri kita oleh Tuhan. Dibentengi, dipagari, itu berarti bahwa Tuhan berjalan di depan kita untuk menuntun kita supaya kita berjalan pada kebenaran dan kita tidak terantuk pada batu. Ketika Tuhan di depan, kita melihat tapak kaki Tuhan. Dipagari, dibentengi berarti Tuhan juga berada di samping kiri dan kanan, supaya kita tidak tersesat atau jatuh dalam jurang kebinasaan. Ketika Tuhan berada di belakang, itu berarti Tuhan mendorong dan memberi semangat supaya kita tidak menjadi lesu, bahkan tidak menjadi layu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Allah adalah orang yang cepat merespon virus corona ini dan melihat keadaan yang terjadi selanjutnya di dalam dunia ini. Dan dia tidak akan berkata, Tuhan luputkan dan bebaskan aku dari wabah virus corona, dari kemiskinan dan dari kemelaratan. Dia tidak berkata seperti itu.
Melainkan saudara-saudara, orang yang hatinya melekat kepada Allah ini akan berucap kata kepada Tuhan, Tuhan Elyon, Tuhan El Shaddai, apakah yang dapat aku lakukan? Apakah yang dapat aku kerjakan sebagai manusia biasa untuk dapat menolong saudara-saudara kami yang tidak berdaya dari virus corona, dari kemiskinan dan kemelaratan, supaya aku dapat mengerjakan keselamatan Tuhan terhadap umat manusia di bumi ini. Jadi saudara-saudara, seharusnya kita orang beriman berkata seperti ini. Mengapa kita harus berkata seperti ini, saudara-saudara, bukan berkata seperti di atas tadi? Sebab Alkitab mencatat di ayat ini, sebab kita, saudara dan saya, mengenal namaku. Karena kita semua mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, Tuhan yang mana? Itulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi jelas bukan tentang pengenalan Allah ini? Kalau saudara buka YouTube judul saya, saudara bisa lihat ya, karena saya sudah pernah mengkhotbahkan itu pada bagian lainnya. Mari saudara-saudara kita baca selanjutnya pada ayat yang ke-15. Ayat ke-15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudara yang kasih, kata bila ia berseru, aku akan menjawab, masih ada hubungan dengan ketika hati kita melekat dengan hati Allah. Mungkin saudara masih teringat dengan Matius 7 ayat 21, ya, yang mungkin bertentangan dengan apa yang ada dalam firman ini. Tapi itu tercatat juga dalam firman. Dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Silakan saudara-saudara mencari khotbah saya ya, tentang perbedaan antara manusia dengan setan. Karena di dalam perbedaan ini kuncinya hanya pada kata melakukan kehendak Allah. Manusia melakukan kehendak Allah tapi iblis tidak. Kalau memang manusia tidak melakukan kehendak Allah, maka apa bedanya manusia dengan iblis? Jadi karena kita melakukan kehendak Allah dan hati kita melekat kepada Allah, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan pada saat kita berseru, mari kita lihat hasilnya. Kita lihat ayat selanjutnya, saudara-saudara. Aku akan mendengarkannya dan memuliakannya. Silakan saudara cermati dan perhatikan ayat ini, karena betapa pentingnya firman Tuhan ini. Maka Tuhan berulang-ulang mengatakannya, aku akan menyertai, aku akan meluputkan, dan memuliakan. Kata-kata ini telah naik tingkatan, yaitu saudara-saudara, kata kemuliaan. Kata kemuliaan ini berarti hadiah kemenangan. Mari kita lihat contoh ya. Suatu kejadian atau malapetaka yang dialami oleh Raja Daud di dalam 1 Tawarik 21 tentang pendaftaran dan hukuman. Di mana diceritakan bahwa hanya selama 3 hari saja jumlah korban yang mati penyakit sampar, sama dengan sekarang virus corona, sebanyak 70.000 jiwa. Diceritakan pada ayat 15 bahwa pada saat sudah banyak korban sudah mati di kota-kota lain, tetapi di saat Tuhan menyuruh malaikat pemusnah ke kota Yerusalem, dan Tuhan mendapati ternyata Yerusalem banyak orang telah berkabung, banyak orang telah berdoa, telah merendahkan diri, mengangkat tangan sambil berseru-seru kepada Allah dengan segenap hati mereka. Maka saat itulah Tuhan berkata kepada malaikat itu, cukup. Maka apa yang terjadi, saudara? Apa hasilnya ketika Allah berkata cukup atau berhenti? Maka di kota Yerusalem tidak terjadi kematian karena penyakit sampar itu.
Dan pada saat itu Daud melihat ternyata benar ada seorang malaikat pemusnah sedang berdiri di antara bumi dan langit memegang pedang penyakit sampar seperti pedang virus corona ini. Dan kita belajar dari ayat 17 bagaimana Daud berdoa dan berseru dengan hatinya kepada Allah yang sangat melekat di hati Allah, sehingga Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Ini sangat luar biasa. Mari kita baca selanjutnya saudara-saudara. Pada ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, sangat jelas hasil dari perkataan Mazmur 91 pada part 1 ya. Saya sudah khotbahkan itu, di mana terus berjalan ya, seperti tali yang tak pernah putus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ini, yang menghasilkan buahnya di ayat ini, yaitu panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita melihat banyak orang meminta supaya Tuhan dapat memberi umur panjang atau hidupnya dapat lanjut usia. Memang doa dan seruan mereka dikabulkan Tuhan. Tapi kenyataan yang kita lihat bahwa di masa tua banyak yang hidupnya mengalami kehampaan, kesepian, dan kelaparan. Masa depan yang sangat suram dan penuh kepahitan. Kepahitan karena tidak damai sejahtera di masa tua. Jadi kata dikenyangkan di sini memberi arti bahwa di masa hidup usia lanjut, ketika Allah memberi panjang umur, jadi sebenarnya bukan hanya umur saja yang Tuhan berikan, tetapi kebahagiaan karena cukupnya nilai ekonomi. Di masa tua kita tidak melarat, kita tidak kelaparan, tetapi selalu cukup bahkan berkelimpahan kebutuhan hidup kita di masa tua. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya ekonomi saja ya kalau kita baca ya, tetapi keselamatan, kemuliaan akan Tuhan perlihatkan kepada kita. Ini hebatnya Tuhan kita ya di Mazmur 91 ini. Jadi saudara-saudara, pada masa sekarang kita tidak perlu takut, cemas dan gentar terhadap virus corona. Kita orang beriman yang memiliki roh Allah, yang memiliki hati yang melekat, hidup bergaul dengan Allah. Kita berada pada posisi yang menang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya rasa saudara-saudara demikian sudah saya mengakhiri dan selesai membedah Mazmur 91 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang setia mengikuti dan mendengarkannya. Tuhan telah memberi jalan keluar untuk kita dapat menghadapi dan mengatasi virus corona ini. Jadilah kita kuat di dalam Tuhan, karena tempat perlindungan dan pertahanan Allahku yang kupercayai. Inilah kekuatan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Shalom.